Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi di channel Radio Desta Motor. Pada kesempatan hari ini, saya mau bikin video pembuktian apakah benar rangka isap Honda, terutama Honda Beat New, itu gampang sekali kropos. Nah, ini motor usianya hampir mau 3 tahun ya. 3 tahun lah ya. 3 tahun, ini kan motor tahun 2020, sekarang 2023 ya, 3 tahun lah. Ini kita akan lihat kondisinya, apakah rangkanya kropos atau karatan. Soalnya apa, di jagat maya, di TikTok, di YouTube maupun di Instagram itu viral sekali rangka isap Honda kropos ya. Dan bukan cuma rangka isap aja, tapi rangka biasa pun turut Matic Honda, baik Vario 125, 150, 160 bahkan PCX, itu rangkanya katanya gampang sekali kropos, terutama apalagi yang isap katanya. Nah, di sini saya mau membuktikan. Saya nggak bermaksud untuk menjelek-jelekan produk Honda atau apapun, cuman saya kan penasaran, bener nggak sih ini gampang kropos gitu kan. Kita akan cek ya. Oke teman-teman, dan ini ya untuk rangka punggungnya nih ataupun lehernya. Ini udah dibuka dan ini bisa teman-teman lihat sendiri rangka isap ini. Untuk motor ini ya usia 3 tahun masih aman ya, nggak ada karat, nggak kropos ya. Di sebelah sana juga tuh, masih aman ya. Untuk sementara di motor ini yang saya bongkar ini rangka isapnya aman ya, tapi nggak tahu nih setelah 5 tahun ke depan apakah ada mulai timbul bercak-bercak karat. Kita lihat aja nanti. Oke teman-teman, dan ini si rangkanya udah dibersihkan ya pakai lap. Nanti rencananya kita akan proteksi pakai oli ya, kita akan olesin pakai oli biar mencegah lah ya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke. Dan saya mau mengomentari ya kenapa di perkotaan terutama ya banyak sekali rangka isap yang pada kropos ya. Mungkin itu si motor pernah kena banjir ya, terkena banjir, menerjang banjir, terus si air terjebak di rangka-rangka ini ya, di sela-sela ini, nggak terbuang sempurna ya, jadinya kropos. Ataupun tempat tinggal motor itu sendiri ya. Ini kan motor di daerah Tasik ya, daerah Tasik jauh dari laut. Nah mungkin di kota-kota Jakarta seperti Jakarta Utara, apalagi ya Jakarta Utara, pokoknya daerah yang dekat pantai itu peluang untuk kroposnya itu lebih tinggi ya, karena airnya ini si airnya itu sedikit mengandung garam ya. Dan apakah ini melakukan perawatan? Tidak, karena perawatan rangka bagi customer itu sangat menurut saya itu sangat konyol ya. Kalau misalkan perawatan rangka harus dibebankan ke customer ya. Kita kan customer taunya rawat mesin sama rawat throttle body ya, itu aja. Sama oli lah ya. Kalau rawat rangka kan masa tiap tahun mesti bongkar, mesti dibersihkan, di cleaning gitu kan, menguras biaya gitu kan. Lantas kenapa Matic Honda zaman sekarang dari 2016 sampai dengan sekarang, terutama yang isap itu gampang sekali korosi? Nah, ada beberapa sebab kenapa itu terjadi. Yang pertama, kalau teman-teman lihat berita sebelumnya ya di channel-channel lain, itu pernah bahas Honda pernah mandek produksi motor Matic murah ya, terutama Scoopy atau apalah gitu, yang pada waktu itu Honda kekurangan chip dari Cina itu karena pandemi waktu dulu tuh. Nah pada waktu itu kan Honda stop produksi ya, intinya tuh di hold dulu lah. Nah
Ini asumsi saya pribadi ya, mungkin waktu itu ketika Honda sedang merakit mesin dan rangka, itu mereka kan nyimpen dulu di tempat mana, di tempat apa gitu, sambil menunggu chipnya datang. Nah mungkin karena penyimpanan yang terlalu lama itu, mungkinlah terjadi karat ya, karena lembab, mungkin tempatnya lembab atau apa, saya nggak tahu ya. Itu asumsi liarnya mungkin seperti itu. Nah yang kedua adalah dari pemilihan bahan baku sasis. Nah, kenapa bisa begitu? Soalnya kalau dilihat dari pendahulunya ya, Vario 125 yang lampunya masih bohlam tuh, Vario 125, ataupun bit karbu ataupun bit injeksi yang pertama, atau bahkan Vario karbu dan bit karbu ya, itu kenapa jarang sekali si rangkanya itu kropos ya, lebih kuat gitu. Sampai sekarang pun itu masih kuat rangkanya, jarang ada yang kropos, jarang. Nah, saya memprediksi ya, mungkin ya ini asumsi pribadi aja, mungkin Honda memilih bahan kualitasnya, grade-nya itu di bawah yang sebelumnya ya, mungkin memilih kualitas rangkanya dengan grade yang sedikit lebih bawah. Nah, karena si besi rangka pun itu ada kelasnya masing-masing, guys. Teman-teman kalau tanya ke tukang las masalah besi ya, itu ada grade-nya. Walaupun tebalnya sama ya, itu ada grade-nya. Ada yang tahan karat, ada yang gampang sekali karat ya. Coba aja tanya sama tukang las, pasti tahu. Pertanyaannya, lantas kenapa Honda memilih grade yang seperti itu? Kenapa dia rela mengorbankan kualitasnya? Nah, dari asumsi pribadi ya, itu mungkin karena untuk meminimalisir atau menekan cost atau biaya produksi ya, di mana Honda terkenal dengan jor-joran mengasih konsumen itu fitur-fitur yang menarik ya. Coba aja teman-teman komparasi Matic dengan harga yang sama, itu Honda soal fitur dan kenyamanan itu lebih unggul ya, dengan dengan harga yang lebih miring. Kenyamanan sama fitur itu lebih unggul. Nah, jadi efeknya yang dikorbankan adalah durabilitas. Ya contohnya ISAF ini. Ya mungkin kedepannya mungkin Honda akan pasti dia memperbaiki kualitasnya. Sebenarnya konstruksi ISAF ini nggak ada yang salah, guys. Ya, konstruksinya benar gitu, kuat dan ringan. Hanya saja kualitas besinya yang tidak tahan karat ya. Bahkan las-lasannya pun kalau saya lihat ini kayak kurang rapi gitu guys. Si las-lasannya itu kurang rapi ya. Dan untuk cat rangkanya pun ini kalau saya lihat agak kurang merata ya. Tapi untungnya ini masih aman lah. Ini masih bisa diolesi oli biar nggak karatan. Nah di sini saya mau bagi tips bagi teman-teman yang punya Matic Honda dari 2016 ke sini, terutama yang rangka ISAP. Coba teman-teman buka si deck bawahnya. Kalau misalkan karatnya masih sedikit, itu masih bisa ketolong ya, dengan cara menggosok si karatnya itu dengan amplas yang 800 sambil diolesi oli ataupun solar ya, supaya si karatnya gampang hilang. Nah kalau udah digosok pakai amplas kayak gitu sampai bersih, sampai karatnya hilang ya, teman-teman cuci pakai sabun atau sampo motor yang mengandung silikon supaya lebih tahan terhadap karat. Habis dibersihkan dengan sabun atau sampo yang mengandung silikon, teman-teman cat ulang ya. Terserah mau pakai Pilox, mau ke tukang cat, mau ke tukang spesialis detailing, terserah, ataupun sekalian mau pakai cat apian juga nggak apa-apa ya. Yang penting si rangkanya ketutup cat. Soalnya cat itu melindungi dari karat si rangkanya. Oke. Dan satu tip lagi bagi teman-teman yang punya Matic Honda yang posisi akinya ada di bawah deck,
itu jangan coba-coba pakai aki yang nggak jelas atau aki jelek. Apalagi kalau pakai aki yang basah ya. Itu suatu saat akan menguap si air akinya dan mengendap di rangka. Nah, air yang mengendap di rangka itu akan menimbulkan rangkanya karatan ya. Oke teman-teman, dan di sini maksud dari video ini saya tidak membagus-baguskan Honda atau menjelek-jelekan Honda. Saya cuma mereview apa adanya ya, mereview atau membuktikan keviralan rangka isap yang karatan di media sosial. Nah, di sini saya hanya menjawab apa adanya ya, tanpa ada endorsan dari siapapun. Ya. Mau jelek mau bagus bodo amat ya. Kalau kalau jelek saya katakan jelek, kalau bagus saya katakan bagus. Dan untuk rangka isap ini yang saya bongkar saat ini ya, rangka isap bit yang saya bongkar saat ini kondisinya memang bagus, maka saya berani komentarnya bagus karena memang keadaannya bagus. Tapi nggak tahu kalau nanti ada rangka isap lagi yang saya bongkar karatan, ya saya pasti berkomentar jelek gitu kan. Ya, saya review apa adanya aja gitu. Dan untuk kesimpulannya kenapa rangka isap ini gampang karatan ya, ini kesimpulan akhir ya. Ini kesimpulannya yang saya analisis ya, apa adanya. Kemungkinan si kualitas grade besi rangka isapnya sendiri ini kurang bagus ya. Bukan masalah konstruksinya, tapi bahan besinya yang mungkin grade-nya kurang bagus gitu aja. Soalnya ini kebanyakan kejadiannya di rangka isap. Kejadiannya walaupun rangka tubular biasa pun atau rangka underbone biasa pun itu tidak menutup kemungkinan karatan, tapi itu disebabkan karena hal-hal yang memang memancing karat keluar gitu. Tapi kalau rangka isap, kenapa dia gampang sekali keluar karatnya, ya mungkin karena grade-nya kurang bagus. Itu aja ya.